Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 122100045. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Sosial dan Emosional Anak, yaitu kepada Dr. Aam Kurnia MPD dan Haji Muhammad Naufal Fairuzillah, BA, BSED, MPD, MED. Adanya saya di sini, saya ingin mempresentasikan hasil artikel yang saya tulis dengan judul Gangguan Down Syndrome terhadap Perkembangan Sosial dan Emosional Anak. Kemudian pembahasan yang saya akan bahas di sini yaitu yang pertama, apa itu gangguan Down Syndrome. Yang kedua, perkembangan sosial dan emosional bagi anak gangguan Down Syndrome. Yang ketiga, peran orang tua terhadap gangguan Down Syndrome. Yang keempat, penanganan atau pengobatan untuk anak gangguan Down Syndrome. Baik, kita lanjutkan saja ke materi yang pertama, yaitu tentang gangguan Down Syndrome. Jadi apa sih gangguan Down Syndrome itu? Gangguan Down Syndrome merupakan situasi atau kondisi medis yang penyebab utamanya adanya tambahan kromosom 21 atau sering disebut dengan trisomi. Ternyata anak dengan gangguan Down Syndrome ini memiliki dampak tersendirinya, yaitu terhadap perkembangan sosial dan emosional anaknya. Mengapa? Karena anak dengan gangguan Down Syndrome ini mengalami mereka susahnya berinteraksi dengan orang lain serta mengontrol emosinya sendiri. Kemudian adanya sering juga ya anak dengan gangguan Down Syndrome ini bisa terjadi adanya kelainan genetik yang disebabkan oleh keberadaan satu salinan ekstra kromosom 21. Hal ini menyebabkan anak dilahirkan dengan kromosom yang berlebihan atau kromosom ke-21. Gangguan ini dapat menyebabkan anak mengalami kecacatan fisik dan memiliki tingkat kecerdasan yang rendah. Kemudian ada beberapa gejala untuk anak Down Syndrome meliputi kemudian ada ukuran kepala yang lebih kecil, mata agak naik ke atas, kemudian leher pendek. Anak dengan kondisi ini juga berisiko mengalami gangguan jantung dan masalah kesehatan lainnya. Baik, kita lanjutkan kepada materi yang selanjutnya, yaitu tentang perkembangan sosial emosional terhadap anak gangguan Down Syndrome. Perkembangan sosial dan emosional anak pada anak dengan gangguan Down Syndrome sangat penting dan harus diperhatikan dan dikembangkan. Kemudian ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dan dikembangkan untuk mencapai perkembangan sosial dan emosional anak yang lebih baik dan bisa dilakukan oleh anak dalam kegiatan sehari-hari. Untuk aspeknya, yaitu pertama ada kecerdasan emosional anak. Kecerdasan emosional anak memegang peran penting dalam perkembangan anak dengan gangguan Down Syndrome karena mereka akan terbantu bisa berinteraksi dengan orang lain dan menghadapi tantangan kehidupannya sehari-hari. Kecerdasan emosional ini juga berkaitan erat dengan kemampuan mengendalikan emosinya, seperti mampu menahan diri dan mengelola yang mengakibatkan rasa takut dan malu. Kemudian yang kedua ada kematangan sosial. Kematangan sosial ini merupakan keterpaduan perkembangan kematangan yang lainnya seperti emosional, intelektual, kreatif, dan religius. Ternyata anak gangguan Down Syndrome ini juga harus ada kematangan sosialnya agar dengan memberikan solusi dan stimulasi dengan perkembangan sosial emosional anaknya, anak akan bisa mencapai emosi dan intelektual, kreatif, dan religius. Kemudian yang ketiga ada pengembangan keterampilan sosial. Pengembangan keterampilan sosial pada anak dengan gangguan Down Syndrome melibatkan beberapa aspek seperti bersikap berani, bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, dan berinteraksi dengan orang lain. Ternyata pengembangan keterampilan sosial ini juga harus diberikan kepada anak agar anak bisa bersikap berani, bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, dan bisa berinteraksi dengan orang lain. Dengan adanya pengembangan keterampilan sosial, anak bisa melakukan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kemampuan anak. Jadi pengembangan keterampilan ini juga bisa
menyalurkan kemampuan anak tersebut. Jadi kemampuan anak tersebut tuh bisa terlihat dengan adanya pengembangan keterampilan sosial. Kemudian yang keempat ada pendidikan dan dukungan. Pendidikan dan dukungan untuk anak Down syndrome memerlukan pendidikan yang baik dan didukung keluarga untuk dapat hidup lebih baik dan produktif. Program pendidikan yang didukung yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak dengan gangguan Down syndrome sangat penting untuk mendukung perkembangan sosial dan emosional mereka. Ternyata untuk anak gangguan Down syndrome ini memiliki seperti anak lainnya gitu, memiliki pendidikan yang layak dan harus ada dukungan dari orang tua ataupun lingkungan sekitar. Yang kelima yaitu koordinasi dan tekanan otot. Koordinasi dan tekanan otot untuk anak gangguan Down syndrome mungkin mengalami kesulitannya untuk melakukan kegiatan serta koordinasi pemikiran dan kebutuhan yang secara tidak jelas. Kemudian hal ini dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosionalnya karena mereka sulit untuk mengekspresikan pemikiran dan kebutuhannya atau kegiatannya sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu ada peranan orang tua terhadap anak gangguan Down syndrome. Peran orang tua sangat penting untuk perkembangan anak dengan gangguan Down syndrome. Mereka tidak hanya berperan sebagai pendamping utama, tetapi juga sebagai advokat, guru, dan diagnosis. Kemudian ada beberapa peran khusus orang tua untuk mendukung anak dengan gangguan Down syndrome, yaitu yang pertama ada merawat, mendidik, dan menjaga anak. Merawat dan mendidik serta menjaga anak, orang tua perlu memberi perawatan, pendidikan, perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan anak dengan gangguan Down syndrome. Jadi orang tua juga harus merawat, mendidik, serta menjaga dan memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anaknya. Kemudian yang kedua ada memberikan stimulasi perkembangan yang sesuai. Memberikan stimulasi perkembangan yang sesuai dengan anak gangguan Down syndrome memiliki ritme atau karakteristik perkembangan yang khas. Oleh karena itu, orang tua perlu memberikan stimulasi perkembangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Kemudian yang ketiga, menjadi advokat anak. Menjadi advokat anak, orang tua perlu menjadi advokat yang gigih dan memastikan mendapatkan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, serta dukungan yang perlu diberikan untuk anak. Kemudian yang keempat ada mendorong kemandirian anak. Mendorong kemandirian anak, orang tua perlu membantu anak dalam mengembangkan kemandirian sosialnya sehingga anak dapat belajar untuk mandiri dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang kelima ada mengikuti program pembinaan dan pelatihan. Dengan mengikuti program pelatihan dan pembinaan, orang tua perlu mengikuti program pembinaan dan pelatihan yang bertujuan untuk membekali mereka dan merawat mereka serta menjaga anak dengan selayaknya atau dengan baik, karena tidak semena-mena untuk memberikan pendidikan terhadap anak dengan gangguan Down syndrome. Jadi perlunya ada pendidikan serta pelatihan untuk orang tua untuk menjaga dan mendidik anaknya secara baik dan benar. Baik, kita lanjutkan kepada materi yang terakhir, yaitu mengenai penanganan untuk anak gangguan Down syndrome. Anak dengan gangguan Down syndrome ini memerlukan penanganan khusus dan yang bisa mendukung perkembangan sosial emosionalnya. Berikut ada beberapa cara untuk bisa kita menangani anak dengan gangguan Down syndrome. Yang pertama itu ada terapi fisik. Gunanya kita bisa menangani anak melalui dengan terapi fisik, yaitu untuk membangun keterampilan motoriknya, meningkatkan kekuatan otot, serta memperbaiki postur tubuh serta keseimbangan anak dengan gangguan Down syndrome. Karena anak gangguan Down syndrome ini memiliki kekuatan otot yang rendah atau tidak kuat gitu. Jadi kita sebagai orang tua ataupun pendidik harus memiliki atau menangani anak dengan terapi fisik. Kemudian yang kedua ada terapi wicara dan bahasa. Terapi wicara dan bahasa ini gunanya anak untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi serta menggunakan bahasa-bahasa atau kata-kata dan kalimat.
Mengapa? Karena anak dengan gangguan Down syndrome ini pasti ada kendala dalam perkembangan komunikasinya, serta kita sebagai pendidik juga harus memberikan terapi bicara dan bahasa terhadap anak gangguan Down syndrome. Kemudian yang ketiga tuh ada terapi okupasi. Terapi okupasi ini membantu anak mengembangkan keterampilan sehari-hari seperti makan, berpakaian, menulis, dan sebagainya. Jadi terapi okupasi ini anak bisa melakukan kegiatan sehari-hari walaupun kegiatannya itu berupa kegiatan yang masih rendah atau masih bisa dilakukan oleh anak gitu ya. Jadi terapi okupasi ini juga sangat penting gitu diberikan kepada anak. Kemudian yang keempat ada terapi emosi dan perilaku. Terapi emosi dan perilaku ini dapat membantu anak untuk mengelola emosinya sendiri dan perilaku mereka. Jadi kita juga harus memberikan terapi emosi dan perilaku. Contohnya kayak kita ngasih kesabaran gitu ya, kita nguji kesabaran anak, bagaimana kesabaran anak itu. Jadi kita juga harus memberikan terapi emosi dan perilaku. Kemudian yang terakhir ada konseling gizi. Konseling gizi dapat membantu orang tua dalam memberikan nutrisi yang tepat dan seimbang bagi anak dengan gangguan Down syndrome. Jadi sebagai orang tua gitu ya yang setiap hari bersama anak gitu ya, kita juga harus memiliki gizi atau makanan-makanan yang sehat dan tidak sembarangan diberikan kepada anak. Jadi diperlukannya kita sebagai orang tua mengikuti konseling gizi agar anak bisa mendapatkan makanan yang sehat dan bisa menumbuhkan kreativitasnya. Mungkin cukup sekian dari materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.